Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Kalau tidak ada, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Namun, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh guru selanjutnya. Jadi, sebelum kita olahraga, kita pemanasan dahulu. Sebelum pemanasan, ada yang mau memimpin pemanasan tidak di depan bersama ibu? Ada tidak? Ada? Mana? Ayo, mana? Yuk, coba maju, yuk, maju. Yuk, kita tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua. Nah, kita mulai ya pemanasannya. Yuk, kita angkat tangannya ke atas, kemudian angkat tangan ke samping, kemudian ke depan, lalu ke bawah. Yuk, sudah. Yuk, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang gerakan non-lokomotor. Ada yang tahu belum dengan gerakan non-lokomotor? Jadi gini ya, ibu menjelaskan tentang gerakan non-lokomotor. Jadi gerakan non-lokomotor itu adalah kita melakukan gerakan, tetapi posisi tubuh kita itu tidak berpindah tempat. Nah, contoh gerakan non-lokomotor itu apa saja? Ayo. Yang pertama, ya memutar badan. Kedua, ya menekuk badan. Ada yang sudah tahu belum dengan memutar badan? Nah, jadi memutar badan itu di mana kedua kaki kita ini diam di tempat. Kemudian dari pinggang sampai ke kepala itu diarahkan ke samping kanan atau ke samping kiri. Selanjutnya yaitu kedua, apa tadi? Ya, menekuk badan. Jadi menekuk badan itu dapat diistilahkan dengan menjongkokkan badan atau menekukkan badan. Ada yang sudah tahu belum cara mempraktikkan memutar badan? Ada yang sudah tahu belum? Nah, di sini ibu akan mempraktikkan gerakan memutar badan. Nah, caranya itu kaki kita mantap di depan, kemudian dari pinggang sampai kepala itu kearahkan ke samping. Nah, contohnya itu gini. Nah, contohnya itu dari pinggang sampai kepala itu diarahkan ke samping. Nah, ini yang dinamakan dengan memutar badan. Nah, dari gerakan ibu mempraktikkan tadi, ada yang sudah bisa belum? Siapa? Ayo, siapa? Ya, coba kamu ayo, maju. Ya, maju. Mempraktikkan cara seperti ibu tadi ya. Oke. Ya, benar. Ya, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangannya. Hore. Pinter. Anak-anak ibu memang pinter sangat. Ya, sehubung jam olahraga kita sudah selesai, kita masuk kembali ke dalam kelas ya. Oke adik-adik, masih semangat ya. Oke, jadi kita lanjutkan di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, jadi kali ini kakak ada cerita buat kalian. Siapa yang mendengarkan dan bisa memahami cerita kakak nanti akan dapat hadiah dari kakak jika bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Oke, jadi judul ceritanya itu adalah Ayah dan Anak yang Hebat. Oke, jadi kali ini kakak akan mulai ceritanya. Kita mulai saja ya. Di suatu pagi yang sangat cerah, Pak Tono mengantarkan putri kecilnya untuk pergi sekolah. Putri kecilnya bernama Glesia. Glesia bersekolah di Taman Kanak-kanak di Desa Sukamaju. Sesampainya di sekolah, Pak Tono berpamitan kepada putri kecilnya untuk pergi bekerja. Kemudian, ketika di pertengahan jalan, Glesia ingin masuk ke kelas, Glesia bertemu satu temannya yang sedang membuang sampah sembarangan. Jadi, kemudian Glesia mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke kotak sampah.
Glesia berkata kepada temannya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan itu kita sudah diajarkan. Itu. Kemudian temannya Glesia meminta maaf kepada Glesia dan mereka pergi ke kelas bersama hingga jam sekolah selesai. Glesia adalah anak yang sangat rajin beribadah, rajin mengaji, rajin di sekolah dan selalu taat peraturan. Ketika azan maghrib berkumandang atau ketika tiba azan maghrib, Glesia dan Pak Tono pergi ke masjid. Di sana Glesia bertemu dengan teman-temannya, tapi teman-temannya ini ketika salat sedang berlanjut, teman-temannya ribut dan Glesia memberi isyarat diam seperti itu. Tapi teman-temannya tidak merespon, atau teman-temannya tidak menanggapi apa yang Glesia ucapkan tadi, yang Glesia isyaratkan. Kemudian setelah selesai sholat, Glesia bilang kepada teman-temannya, jangan ribut, di sini bukan tempat bermain. Seperti itu. Semua tingkah laku Glesia adalah karena didikan dari ayah yang hebat, ayah yang selalu memberikan waktu untuk anak-anaknya, yang selalu bisa mengajarkan hal-hal baik kepada putrinya, mengajak sholat dan selalu mentaati peraturan yang ada dimanapun dia berada. Ke adik-adik, jadi sesuai janji kakak, di sini kakak punya 3 hadiah. Di sini ada hadiah, nggak tahu kan isinya, ini isinya bisa benda, bisa coklat, bisa apapun yang kalian mau. Tapi syaratnya kalian harus jawab pertanyaan dari kakak. Oke, jadi pertanyaannya ini adalah, apa sih yang bisa kalian contoh dari sikap Glesia, atau apa sih kesimpulan atau apa ya yang bisa kalian apa yang bisa membuat kalian itu berpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Ya intinya apa deh yang bisa kalian contoh dari sikap Glesia tadi. Iya benar, ya aku sih. Iya benar, ini hadiah. Kamu mau yang mana hadiahnya? Ya. Oke, jadi benar ya kawan-kawan ya, kata temannya tadi. Jadi kita emang harus selain kakak terangkan lagi nih sekali ini ya. Jadi selain Islam itu menjunjung tinggi kebersihan itu juga baik demi kesehatan kita sendiri. Selain itu juga membuang sampah di tempat sampah itu kan sudah peraturan dari sekolah untuk menjaga kebersihan kan. Jadi kalian harus menaati peraturan yang ada dimanapun kalian berada. Terus yang nomor 2, masjid itu tempat ibadah, bukan tempat untuk bermain. Aturannya untuk ibadah. Masjid bukan untuk bermain, bukan untuk tempat ribut, bukan untuk tempat ngobrol bersantai, itu bukan. Jadi masjid itu tempatnya untuk sholat, untuk mengaji, untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi kalian nggak boleh ribut di sana. Siapa yang masih suka ribut, nggak boleh ya, besok kalau di masjid nggak boleh ribut lagi, sayang ya. Jadi kalian harus mentaati peraturan dimanapun kalian berada. Kalau peraturan yang suka menjaga kebersihan, ya kalian harus membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh sembarangan membuang sampahnya. Kalau masjid aturannya itu untuk ibadah, ya kalian tidak boleh ribut di sana, apalagi mengganggu jemaah yang lain. Tidak boleh mengganggu orang lain, itu tidak boleh, dan membuat lingkungan kotor, tidak nyaman, itu tidak boleh juga ya. Itu sudah peraturan di sekolah, karena itu adalah kebersihan itu emang benar-benar harus dijaga, itu demi kesehatan kita. Jadi Islam juga sangat menjunjung tinggi kebersihan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini untuk ceritanya. Kakak punya
pembelajaran yang lain lagi, tapi kalian harus siap-siap karena kakak bisa menyiapkan hadiah yang lain. Ini tadi masih ada 2 hadiah loh, masih ada 2 hadiah, dan kalian bisa mendapatkannya nanti di pembelajaran berikutnya kalau kalian bisa jawab pertanyaan dari kakak. Oke, tetap semangat. Baiklah anak-anak, itulah penyampaian materi dari Ibu. Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap semuanya mengerti ya. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Yang pertama yaitu kalian buka halaman 20 pada pelajaran PJOK. Kalian kerjakan di buku latihan, dan halaman 30 pada buku PKN kalian kerjakan juga di buku latihan. Minggu depan kita koreksi sama-sama. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.